Pemirsa, pembongkaran rumah seorang nenek ini tidak hanya dialami Nenek Elina di Surabaya, namun kasus ini juga dialami seorang nenek di Tegal, di mana Nenek Kusyayatun yang berusia 65 tahun kembali mendatangi Polres Tegal Kota untuk menanyakan perkembangan laporan pembongkaran paksa rumahnya di Jalan Salak nomor 8, Kelurahan Keraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah pada Selasa 6 Januari 2026. Rumah yang diklaim sebagai hunian turun-temurun keluarga sejak 1887 dibongkar tanpa putusan pengadilan oleh pihak yang tiba-tiba datang membawa sertifikat kepemilikan. Kusyayatun mengaku selama ini menempati rumah tersebut secara turun-temurun dan rutin membayar pajak meski tidak memiliki dokumen kepemilikan. Informasi lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Bahrudin Ahmad, wartawan Tribun Jateng. Rekan Fajar Bahrudin Ahmad, silakan informasi selengkapnya. Ya, terima kasih Justina. Jadi kemarin pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2026, Nenek Kusayatun yang berusia 65 tahun ini kembali mendatangi markas Polres Tegal Kota bersama kuasa hukumnya Agus Slamet dan Ketua Tim Pendampingan Hukum yang sekaligus merupakan pakar hukum pidana Profesor Hamid Abdurrahman. Jadi kedatangan Bu Kusayatun ini untuk menanyakan proses terkait pelaporan pembongkaran rumah yang dilakukan sepihak tanpa adanya putusan pengadilan. Dan memang kalau kita melihat kronologisnya, pada 1 Oktober tahun 2025, Bu Kusayatun ini didatangi oleh sejumlah orang yang mengaku memiliki kuasa hukum atas seseorang yang memiliki sertifikat tanah di rumah yang ditempati oleh Nenek Kusayatun ini. Kemudian Nenek Kusayatun ini diminta pergi, tetapi sempat menolak hingga akhirnya mereka yang datang itu lalu memerintahkan beberapa orang yang rencananya untuk membongkar rumah atau kuli itu langsung membongkar ya, menaiki genting seperti mencopot genting-gentingnya dan melemparkannya. Dan atas kejadian itu memang Nenek Kusayatun sempat melaporkan kepada Polres Tegal Kota terkait kasus pembongkaran ya. Nah, kemarin mendatangi Polres Tegal Kota, memang kemudian terus tim kuasa hukumnya menemui Kasat Reskrim Polres Tegal Kota Bapak AKP Eko Setiabudi Pardani, dan hasilnya kuasa hukum Bu Kusayatun ini menyatakan bahwa saat ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sudah ada kurang lebih 11 saksi yang diperiksa. Yang diperiksa ini meliputi kuli-kuli yang membongkar sekitar 5 orang, lalu ada camat, lurah, dan kemudian ada juga dari pihak BPN yang diundang tetapi belum hadir ya, dan kemudian salah satu eksekutor juga diundang tetapi belum hadir. Dan ini menjadi kasus yang cukup menyorot perhatian di Kota Tegal karena kasusnya ini di Surabaya pun ada seperti ini ya Bu, Nenek Elina. Meskipun tidak terlalu persis, kalau Nenek Elina itu kan ada sertifikatnya. Nah, sedangkan Bu Kusayatun ini dia tidak memiliki sertifikat, tetapi dia memang secara turun-temurun dari Mbah Buyutnya dan Nenek Kusayatun ini merupakan generasi ketiga sudah menempati rumah tersebut sejak tahun 1887. Dan Nenek Kusayatun kembali datang ke Polres untuk mencari keadilan. Dan kami juga kemarin pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026 sempat konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Tegal Kota. Jadi Pak AKP Eko ini mengatakan bahwa pihaknya memang mengakui berhati-hati dalam menyelidiki kasus tersebut karena berkaitan dengan sertifikat dan hak tanah. Di satu sisi Pak Eko menyampaikan bahwa di satu sisi si pemilik sertifikat itu memang memiliki sertifikat ya, dan di sisi yang lain Nenek Kusayatun ini tidak memiliki bukti apapun. Nah, kemudian ketika ditanya bagaimana proses terkait pelaporan pembongkaran yang tanpa putusan pengadilan, Pak AKP Eko ini juga menyatakan bahwa pihaknya juga berhati-hati dalam menentukan pelaku dari pembongkaran ini. Tetapi dalam waktu dekat dari kepolisian akan segera mengundang dari pihak eksekutor
kemudian pemilik sertifikat dan nenek Kusayatun untuk didudukan secara bersama. Dan dari kuasa hukum nenek Kusayatun ini juga sudah sempat menyurati BPN, Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal, tetapi memang belum mendapatkan hasil dari penelusuran terkait tanah yang ditempati tersebut. Dan memang nampaknya BPN membutuhkan waktu untuk mencari data-data terkait hal itu ya. Tetapi kalau dari pandangan Ketua Tim Pendampingan Hukum yang juga pakar hukum pidana, Prof. Hamidah Abdurrahman, menilai atau mencurigai adanya mafia tanah dalam kasus nenek Kusayatun ini, karena tanah turun-temurun yang sudah ditempati tiba-tiba muncul sertifikat atas nama orang lain. Padahal Bu Kusayatun ini secara rutin setiap tahunnya sudah membayar pajak PBB. Demikian Yusina. Saya melihat bahwa ada keganjilan-keganjilan dalam kasus ini yang perlu memang kita cermati dan kita telusuri bersama. Yang pertama tentang sertifikat, karena kepemilikan rumah ini sudah menjadi rumah keluarga, ditempati turun-menurun dan ibu juga membayar PBB dan seterusnya. Nah tiba-tiba muncul sertifikat. Pertanyaannya kan gitu, kenapa BPN kok sampai mengeluarkan sertifikat? Nah ini yang perlu kita telusuri dan kami pun sedang berusaha untuk mengulik masalah tersebut supaya bisa jelas nanti kepada kepala BPN kenapa muncul sertifikat tersebut yang kemudian juga beralih ke tangan kedua yang akhirnya menjadi pembongkaran. Nah yang kedua tentang pembongkaran. Jadi berdasarkan sertifikat yang ada maka dilakukanlah pembongkaran ya secara anarkis ya, kalau saya boleh mengatakan itu, karena pemilik rumah tidak diberi kesempatan apapun. Sehari sebelumnya menerima somasi, kemudian hari berikutnya sudah dibongkar, dan pembongkaran itu total ya, barang-barang, kemudian rumahnya dirusak sampai atap dipreteli yang mengakibatkan penghuni rumah sudah tidak bisa lagi tinggal ke situ. Jadi sehingga motivasi mereka adalah supaya Bu Kusayatun ini pergi dari rumah tersebut. Nah, persoalan ini sudah kita laporkan ke Polres. Ya, tentu saja harapan kita, ya harapan saya, Bu Kusayatun maupun PH-nya adalah proses penegakan hukum ini akan segera diselesaikan. Karena ini sudah bulan ketiga. Ya, kalau semakin lama kita takut bahwa alat buktinya semakin lemah, semakin sulit. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.